Karena proses ini didasarkan oleh PP dan PMK, saya juga tidak akan memperpanjang kalam istilahnya, back to basic di dalam persoalan awal. Tentu di sini yang harus kita sama-sama ketahui, ada niatan baik daripada Presiden Republik Indonesia pasca pembajakan BLBI secara besar-besaran, pasca pembajakan KLBI secara besar-besaran, dan pasca pembajakan bailout Senturi secara besar-besaran oleh segelintir orang. Sehingga Presiden melalui undang-undang memerintahkan kepada undang-undang, artinya negara, bahwa koperasi UMKM dibitur, artinya bisa perseorangan di sini, diberi kesempatan oleh negara untuk berdaya di dalam pemulihan percepatan ekonomi nasional. Sehingga terbitlah Undang-Undang Darurat Ekonomi, di mana di dalam Undang-Undang Darurat Ekonomi semua orang harus bersifat patuh di dalamnya. Dan apabila tidak, tentu di sini kalau di dalam bahasa hukumnya itu delmanaketnya akan terjadi obrah. Ada pemaksaan, artinya memang undang-undang itu pemaksaan, Pak. Tolong dipersingkat. Oke. Nah, kalau memang itu harus dipersingkat, sebetulnya apa yang kita bicarakan selama ini sudah clear pada tanggal 17 November tahun 2021. Artinya anggota kami di bawah yang jumlahnya 23.191 orang selama ini terprovokasi. Artinya dikatakan dana PEN itu tidak ada, dikatakan dana PEN itu hoax. Padahal dana PEN ini adalah dana negara yang diberikan oleh negara melalui PMK, PMN, artinya penyertaan modal nasional. Sehingga berdasarkan surat yang ditandatangani dengan secara elektronik pada tanggal 17 November 2021, di sini jelas setelah KPPN NTB berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan dengan penjelasan dana PCPEN di tahun 2021 dialokasikan sebesar 744 triliun, 77 yang dibagi dalam 5 klaster sebagai berikut. Artinya di klaster kelima itu dukungan UMKM dan korporasi dengan alokasi dana 162 triliun, 40 terutama untuk subsidi bunga UMKM dan bantuan bagi pelaku usaha mikro. Dan yang kedua, dana yang selama ini sempat menimbulkan provokasi di NTB karena semua institusi bahkan perbankan tidak mengakui adanya dana PEN ini. Selanjutnya dapat kami sampaikan di poin 2 itu bahwa dana PCPEN di tahun 2021 memang benar adanya dengan pagu dan alokasi sebagaimana maksud poin 1. Artinya yang kita ajukan dari awal, ya maaf Pak pimpinan sidang, kita tidak mengajukan tentang kami sebagai penyalur tidak. Yang jelas kami sebagai debitur, bank mitra sebagai penyalur, itu sangat-sangat kita pahami dari awal. Dan pemahaman kita ini yang mudah-mudahan di dalam pertemuan yang baik ini bisa menjadi bisa menjadi harapan anggota KSU secara khusus untuk memperbaiki proses percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menjadi harapan masyarakat NTB. Yang kami perlu jelaskan kepada Pak pimpinan sidang, Pak Abdul Hasis yang sangat saya hormati, kami hormati ya, dengan anggota-anggota lain, bahwa yang pertama di dalam hal ini ada mungkin keinginan terindikasi bahwa seolah-olah dana PEN ini ingin diselundupkan Pak secara hukum ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini ke Permenku Nomor 8 2019. Artinya kita ingin diarahkan kepada KUR. Tidak begitu teman-teman kira-kira? Kita bukan tidak mau KUR, tapi pada skema PEN. Artinya skema KUR ini tetap pada PEN. Begitu loh Pak Abdul Aziz. Bukan KUR yang pada skema KUR yang diatur berdasarkan Permenku Nomor
8 tahun 2019. Karena memang di sini ada istilahnya ada tanggung jawab kami, begitu juga Bapak sebagai pelaksana kebijakan, sebagai eksekutor di sini, karena notabene-nya adalah eksekutif seorang birokrat. Ya memang bagaimana sekarang tinggal KPPN ini sudah membenarkan dana ini ada, dan berapa nanti data akan diberikan. Nanti dulu saya kira cukup penjelasan Bapak. Sudah bisa saya tangkap. Iya. Dimatikan dulu. Oke. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian. Undang-undang nomor 2 yang dijelaskan tadi itu, ya, ini saya bukan tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara. Itu diatur secara umum tentang pemulihan ekonomi nasional. Bukan diatur secara khusus terkait dengan bantuan PEN di bidang peternakan. Tadi sudah disebutkan ada klaster-klasternya, ada klaster kesehatan, ya. Ini Tuhan semuanya ada juga dari Sumbawa, ada klasternya, ada klaster kesehatan, ada klaster pencegahan, ada klaster jaring pengaman sosial, ada klaster perlindungan terhadap IKN dan UKM, ya, itu secara umum, secara global. Kami mengerti itu Pak. Betul. Kami mengerti itu Pak. Iya, sebentar saya jelaskan dulu. Kalau ngerti kan, alhamdulillah. Ini secara umum ini Pak. Secara dulu Pak pimpinan sidang. Bapak tadi potong saya tidak ngomong. Artinya begini. Potong ini. Akan supaya secara umum. Ini sebentar dulu. Ada ini yang diminta ini kan dari secara khusus untuk bidang peternakan. Ada tidak? Yang bisa menjawab adalah Kementerian Keuangan, dalam ini KPPN, OJK, perbankan. Dan sebetulnya pada saat hearing di DPRD, hearing dengan Bank Mandiri, itu sebetulnya sudah terjawab. Ini hanya mengulang-ulang saja. Undang-undang 2 itu ngatur secara umum. Begini Pak pimpinan sidang, nanti dulu. Artinya begini, Bapak itu sebagai pemerintah seharusnya mewakili kami. Jangan mewakili bank, jangan mewakili ini. Ya, betul. Tolong, mari kita duduk secara tenang. Tenang. Kalau seperti ini, jangan di kabinet lagi. Akan kita lanjutkan di sabar. Mundur belakang. Ya, mundur belakang. Tolong. Kalau kita mau lanjut, ya, benar. Hei, saya diam. Sabar. Apa perlu kita bubarkan acara ini? Sabar. Tenang. Ya. Ini kalau ingin dilanjutkan acara ini diharapkan bapak-bapak, saudara-saudaraku semua tenang ya. Lanjut. Oke. Mudah-mudahan segera dimatiin. Nah, duduk tempat duduk. Bagi yang punya tempat duduk. Pak Sis, Anda tidak mengerti tentang Undang-Undang nomor 2. Kalian berdua dulu sekarang. Kita tolong. Bapak, ibu-ibu jangan terpancing emosi. Kawan-kawan, dengarkan saya. Kita lanjutkan sidang ini dulu. Kita patuhi sampai duduk semua patuh.
Duduk dulu. Duduk. Saya minta tolong ya, mari kita saling bangga menghargai. Yang pastinya saya di GP ini menginginkan acara ini mari kita lakukan dengan tenang supaya kita bisa mencari jalan keluar. Ya, karena saya ini adalah bagaimana kita mau bilang sabar. Saudara-saudara semua, Siap, coba dia. Kita tenang. Jangan kita terpancing emosi bagi yang mau dana pen ini. Oke? Siap, lanjut. Sekali lagi mohon kepada peserta untuk tenang. Satu, jangan kita dipancing emosi karena kita juga sudah dipancing. Hadapi dengan tenang, ya. Bicaranya pun tenang. Oke? Oke. Sekali lagi, saya mohon kepada semua peserta agar tenang, karena kita sedang dipancing ini Pak, sedang dipancing. Ini kan kita dipancing Pak. oke, sebelum dilanjutkan oleh Pak pimpinan sidang Pak Abdul Aziz, saya meminta Pak ya, betul-betul kami sebagai rakyat di sini memohon kepada Bapak, kalaupun ada pembicaraan jangan sepertinya berat sebelah Pak. Artinya kami juga diakomodir. Kami di sini secara wilayah administratif kerakyatan sejatinya adalah rakyat Bapak. Bapak duduk hari ini kan perpanjangan tangan dari nanti dulu saya jelaskan supaya nanti jangan terjadi sesuatu yang lain. Slow. Artinya begini, ini kan kita sidang ingin mencari persoalan apa problem sudah, bagaimana cara kita memecahkan masalahnya, memadamkan apinya, yang dimana pemahaman ini tidak boleh juga dianggap secara sepihak. Ya bukan berarti kami menuduh, kita juga orang yang tidak terlalu bukan bisa tidak mengartikan ya sebuah kritik diskurs analisis dari sebuah bahasa verbal Bapak tadi. Ya jangan seolah-olah di sini berat sebelah. Mari akomodir lah perbankan, tapi akomodir kami sehingga nanti kita bisa menemukan jalan keluarnya seperti apa. Tapi kalau terjadi pembicaraan yang berat sebelah, ya Bapak sebagai pimpinan yang melekat sebagai ASN, artinya abdi negara, aparatur sipil negara, kami juga sebagai rakyat, artinya yang punya negara, pemilik negara ini, marilah kita sama-sama berbicara tanpa harus ada Bapak membela mungkin ya salah satu pihak. Kami juga tidak ingin dibela, Bang juga tidak ingin dibela. Mari kita berbicara bahasa netral berdasarkan apa yang dikatakan oleh undang-undang. Karena kita di sini datang bersama undang-undang, Pak. Jadi kami datang bersama negara, seharusnya Bapak yang mengambil posisi berbicara sebagai alat dan abdi negara. Jadi seperti itu Pak, jelas sedikit? Ya, terima kasih. Ada yang saya sampaikan. Terima kasih bahwa di saat pertemuan kita di Gedung Dewa, di situ ada kehadirannya Pak Joko, ya sebagai KPPR, Kepala KPPR. Di situ pernyataannya ada rekamannya. 1 peternak 3 ekor sapi yang bersumber dari dana PER, bukan bersumber dari dana siapa-siapa.
Itu yang saya tangkap dan yang saya rekam. Dan mohon jangan sampai bapak-bapak ini bertolak dengan bahasa itu. Di samping juga ada pernyataannya walaupun dengan secara umum, tetapi di situ sudah diterang bahwa ada NKM yang termasuk di situ. Berikanlah kami bagian, Pak. Jangan mereka yang lain saja diberikan atau dengan cara-cara lain, praktik-praktik lain begitu. Nah, kenapa nggak dihadirkan Pak Joko? Yang seharusnya Pak Joko harus hadir di sini mempertanggungjawabkan kalimatnya. Mohon ini, mumpung masih ada waktu bisa ditelepon Pak Joko untuk bisa datang. Karena kenapa? Banyak rekamannya pernyataan Pak Joko pada saat itu. Jadi 1 peternak 3 ekor sapi yang sumber dananya dari dana teh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berdiri ini Pak. Kami perkenalkan, nama kami Yusuf Anwar. Kami dari tingkat bawah masyarakat. Yang dulunya kami yang membuat gubernur ini menjadi gubernur mendapat kursi po. Jangan berpihak kepada Bang, jangan berpihak pada kepada kami yang paling bawah. Karena di tempat kami banyak yang putus kok. Banyak gara-gara kur. Maka kami datang ke sini, kami akan mengukur kebijakan. Kami rakyat yang tidak terlibat. Dan satu Pak sebesar, jangan lupa kebijakan itu tertinggi kepada kami selaku rakyat. Itu aja. Terima kasih. Sedikit saja Pak pimpinan sidang, hanya sedikit, tidak lari ke substansi, tapi hanya untuk memberikan sedikit apa istilahnya instruksi kepada kita yang semua ada di sini, terutama untuk Bapak dan teman-teman yang ada di depan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku kuasa hukum dari PSU Rinjani, yang pada hari ini kami bergerak di sini untuk mewakili teman-teman yang hadir pada hari ini, dan kami memohon kelegowoan hati Bapak untuk bagaimana agar Bapak memberikan gestur verbal maupun itikat baik kepada kami, agar nantinya jangan sampai terulang lagi gestur-gestur yang tidak mengenakan seperti yang tadi sudah Bapak lakukan. Karena bagaimanapun juga jika itu terjadi lagi, maka ini akan menjadi chaos yang ada di dalam gedung ini, dan kami tidak akan mau hal tersebut terjadi. Jika Bapak sekali lagi seperti itu menanggapi kami, maka kami minta pimpinan sidang akan diganti pada hari ini. Kami memohon, jadi begitupun kami juga di sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini tergabung dalam anggota PSU Rinjani, mohon jika nanti sekiranya juga mungkin Pak Abdul Aziz yang terhormat tidak enak melihat tingkah kita, maka kita juga harus berbaik kepada beliau, begitupun beliau sebaiknya. Tapi jangan sampai ini terulang kembali, agar nantinya sidang kita pada hari ini juga berjalan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada lagi? Lanjut. Bila sudah ada. Doalnya tapi Bapak-bapak, ibu-ibu, Doal. saya hendakkan sedikit intonasi. mau Saya memang biasa intonasinya dan ini supaya keras gitu. mau sama keras nih sih kalau korak ini Supaya bisa didengarkan. Jadi begini setelah Pak, kita beri lo korak di bawah saya berbicara ini ingin menempatkan sesuai dengan proporsi yang benar. Sebetulnya saya ingin membela bapak-bapak. Pada proporsi yang sebenarnya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita dengarkan penjelasan dari KPPN. Ya, kita dengarkan dulu.
kurang jelas. Suaranya Pak. Suaranya. Come on, speakernya. Ya, oke. Jadi hal ini karena yang besar Bapak Joko nggak bisa hadir karena ada rapat pimpinan yang nggak bisa diaju. Nah, ini saya diperintahkan untuk ke depan ini intinya satu ya, KPPN sudah menjawab surat dari Kasurin Dali bahwa posisi pen itu posisi pennya ini sesuai arahan dari kantor pusat. Izin kendaraan itu terkait pasal sampai ini. Apapun untuk dana yang ada ini kantor pusat. Sekarang kita data itu kami tidak tahu. Karena yang kita jawab ini adalah pen yang ada kantor pusat. Karena pen kan itu komponen nasional. Berarti kami kantor pusat. Dan di Mataram kami nggak tahu itu ada apa enggak. Mungkin itu yang jawabannya. Ya, dengan apa yang kita dapatkan gabung dari Pak Joko kemarin, sebetulnya sekarang tinggal niatan pemerintah daerah melalui Satker mau apa tidak mengusulkan kami ini untuk masuk ke PEN, hanya itu aja kok, sehingga ini bisa dieksekusi. Itu yang dari KPPN. Apa sih ruginya pemerintah rakyatnya yang dapat dana PEN ini? Dan kebetulan ini istilahnya diakomodir oleh undang-undang. Undang-undang sudah memerintahkan, bahkan dari pernyataan sebetulnya KPPN ini saya bacakan kan sudah jelas itu, Pak, bahwa KPPN telah melakukan koordinasi dengan kantor pusat Ditjen Perbendaharaan dengan penjelasan dana bahwa dana PEN di tahun 2021 dialokasikan 744 triliun untuk kami Pak rakyat. Terus yang kedua, secara nasional untuk UMKM, kebetulan kami adalah UMKM peternakan, koperasi di peternakan dengan 23.191 anggota, ada dialokasikan itu secara nasional 162 triliun. Kalaupun kami ingin mendapatkannya, kita diminta berkoordinasi dengan Satker, dengan Pemprov yang ada. Kenapa sih Bapak keberatan berkoordinasi dengan kita untuk melayangkan dana yang supaya NTB dapat? Uang ini juga untuk masyarakat NTB. Hidup rakyat. Untuk masyarakat NTB, undang-undang sudah memerintahkan melekatkan hak kami untuk mendapatkan uang ini. Kira-kira apa ruginya pemerintah? Tidak ada ruginya Pak. Uangnya bukan uangnya istilahnya Pak Gubernur, bukan uangnya Pak Abdul Aziz, tapi ini uang pemerintah yang dijamin undang-undang. Bapak tidak mengusulkan kami lewat Satker, kebetulan di situ ada Bu Ike, Pak Kadisnya tidak datang. Nanti Pak Gubernur tinggal panggil Pak Dinas, ini tinggal kita secara bersama-sama ke bank. Nanti tinggal di KPPN itu dieksekusi karena dananya ini sudah ada. Yang kami khawatirkan Pak Abdul Aziz, ini pasalnya siapa tahu Bapak belum baca yang 104. Dana ini kan ditempatkan itu hanya 6 bulan Pak ya. Di pasal 12 PMK 104. Jadi dalam waktu 6 bulan, artinya 31 Desember apabila ini tidak diambil oleh NTB, oleh kami KSW, jadi dana ini diambil ke pusat Pak. Coba paham sedikit Pak. Sangat disayangkan Pak itu. Jadi jelas di pasal 12 PMK itu jangka waktu penempatan dana Bank Umum Mitra paling lama 6 bulan. Ini bukan uang bank juga Pak, ini uang negara yang diberikan oleh PMN kepada bank. Kami suruh rakyat anggota KSW Rinjani ini untuk istilahnya mengambil dana itu untuk dijadikan kredit pembiayaan. Kami juga akan mengembalikannya ke negara Pak. Bahkan dari awal kami sudah siapkan sistemnya, kami sudah siapkan itu. Pemerintah tidak usah repot, ODS-nya sudah kami siapkan, pengajuan haknya sudah kami siapkan. Yang seharusnya di daerah lain Pak, contohnya Sulawesi yang sudah cair, itu Sulawesi 1 triliun ya, Jawa Timur 1 triliun, sama Lampung 1 triliun. Gubernurnya yang datang antar mereka ke bank Pak. Kami tahu Pak, setelah kami mengajukan ada pembicaraan melalui Sinarmas, silakan buka rekod digital. Ada pembicaraan mengakomodir perusahaan-perusahaan Sinarmas, Manggala, Maniseta. Masa dia tidak tahu tentang program ini? Jadi Sinarmas sudah dipanggil, Manggala sudah dipanggil, tapi undang-undang tidak membolehkan Sinarmas Pak, tidak boleh membolehkan Manggala, tidak membolehkan Mandala.
tidak membolehkan semua perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas itu untuk kepentingan pribadinya mereka. Kami KSU di sini Pak, asas kami kekeluargaan, anggota kami real, ini koordinator ini. Apakah harus 23.191.000 ini kami datangkan ke sini untuk anggota istimewa? Kalau enggak ada jalan keluarnya harus itu Pak. Ya Allah Pak Abdul Aziz, ini dana Pak, dana pemerintah dan ini baik untuk NTB Pak. Oh ya. Pak Darjo, Ya. Darjo ya. Bapak sudah simak tadi apa disampaikan oleh perwakilan KPPN? Sudah. Itu dana di pusat. Pak Aziz, saya izin Pak Aziz supaya jangan ribut Pak Aziz. Pak Aziz, saya izin. Jadi apa yang terima kasih Pak Aziz, nama saya Pak bisa dibela Aziz. kita sebagai rakyat yang pemilih mereka ini. Pengurus KSU. Tapi apa yang Bapak sampaikan untuk kami mendengarkan kalimat yang disampaikan dari KPPN itu jelas. Jadi Bapak tidak usah ulang menyangkut undang-undang sudah dikaji lama, termasuk menyangkut kebijakan. Jelas pemerintah dari KPPN itu betul ada dana itu di Jakarta di pusat. Jemput dia. Itu perintah undang-undang. Saya sering bilang kalau undang-undang itu bersifat fiktif, memaksa. Apalagi Bapak ASN tidak boleh mengatakan tidak tahu itu dana anggaran. Bukan bodoh lagi, itu sifat supaya clear ini persoalan. KPPN mengatakan dana itu ada. Bapak tidak usah menjelaskan ini global umum diatur, betul diatur umum. Dari klaster A sampai klaster Z semua diatur. Klaster mana dia masuk, soal peternakan ini sudah jelas. Hanya diminta Bapak sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah ini bisa menjembatani persoalan ini. Tidak perlu Bapak berdalih hukumnya ABC sebagai eksekutif. Pak Aziz, saya ingatkan Bapak sebagai eksekutif, Bapak punya kewenangan menjalankan itu. Negara ini ditopang oleh politik trias politika. Itu ada kekuatan legislatif, ada kekuatan yudikatif, ada kekuatan eksekutif, itu Bapak jalankan di situ. Jangan kemudian Bapak mementahkan dengan analisis pemahaman hukum Bapak sendiri, Pak. Saya kira sudah clear apa yang disampaikan oleh, iya, saya kira sudah clear yang disampaikan oleh dari KPPN. Sedikit tegas, lugas, singkat, ada dana di Jakarta. Bapak diminta melalui koordinasi koperasi silahkan berkoordinasi dengan Satker untuk mengusulkan ini yang jumlahnya sekian ini. Jangan Bapak tutupi. Saya kira masyarakat Bapak ini tidak ada yang bodoh lah saya kira. Cuman kami tidak punya kewenangan dan kekuasaan seperti Bapak. Saya berharap jangan Bapak membuat undang-undang itu hanya menjadi legenda, cerita tentang kedaulatan rakyat, cerita tentang kehebatan rakyat, tentang hak rakyat. Sementara saudara yang mendapatkan amanat ini selalu membuat ini menjadi rancu kacau, membuat masyarakat ini ambigu, tidak paham. Saya kira itu ya Bapak. Kalau Bapak menjalankan kebijakan ini, ya saya kira tidak perlu. Seorang pebisnis kelas rendah pun bisa menganalisis Pak. Dengan beredarnya uang 2 triliun di koperasi yang terjamin oleh koperasi, terorganisir anggotanya, tidak liar, saya kira pertumbuhan ekonomi NTB itu pasti tidak lagi NTB itu menjadi nomor 2 termiskin di Indonesia. Kalau Pak Aziz tidak punya data, saya ingatkan Pak Aziz, NTB ini selalu diibaratkan seperti nasib tidak beruntung, nasib tidak tentu. Dia selalu nomor 2 termiskin dari NTT. Itu karena siapa? Oh, karena rakyatnya atau karena kebijakan pemerintah? Saya kira pasti. Saya mau kasih tahu Bapak ya, supaya didengarkan ini. Kalau Bapak di lapangan, yang kaya, yang punya rumah, yang punya motor itu TKI Pak. Bukan berarti Bapak kira kami tidak
kurang dari 5 triliun. APBD NTB 5 triliun. Bapak dari mana dapat suntikan? Belum APBD daerah-daerah. Nah, kalau sekarang Bapak tidak berinisiatif membangun NTB dengan tingkat ekonomi, saya kira Bapak harus dengarkan dulu. Saya kira Bapak dengarkan. Saya hanya mengingatkan Bapak Kita fokus saja Pak. Kalau ada supaya kita fokus, supaya nanti akan lalu kemana-mana, supaya kita fokus. Ini kondisi real NTB dari zaman Baju Loreng jadi gubernur sampai Kiai Ustadz Tuan Guru jadi gubernur masih saja nomor 2 termiskin. Ingat, kebijakan ini jelas sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat sehingga wamen tidak asal ngomong untuk berbicara tentang ini di Nusa Tenggara Barat tanpa melihat potensi Nusa Tenggara Barat dengan potensi peternakannya yang sejak tahun 1800-an sudah menjadi unggulan sejak zaman penjajahan Belanda. Kita ingin harapkan pemerintah mau tahu soal itu, Pak. Bukan saya mau mengajari, saya hanya mengingatkan Bapak. Mungkin Bapak lupa karena terlalu lama duduk di kursi eksekutif. Terlalu lama Bapak duduk